seorang mantan anggota perwira kepolisian Prancis yang harus menjadi seorang buronan kepolisian. Dia difitnah membunuh oleh seorang anggota Navy SEAL. Seperti apa alur cerita film kali ini? Biar nggak terlalu lama di awal, langsung aja kita menuju alur ceritanya. Film diawali dengan tokoh utama kita bernama Frank. Dia sedang menemani istrinya bernama Leo yang sedang mengecek USG kandungannya. Singkat cerita, Frank dan istrinya pun pulang menuju apartemennya. Saat sampai di sana, mereka terkejut dengan kondisi apartemennya yang berantakan seperti sudah dibobol orang lain. Frank kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dia juga memberitahukan kondisi tersebut kepada rekan kerjanya dulu saat di kepolisian. Di sisi lain, saat Frank sedang bekerja, ada seseorang yang misterius yang mencoba untuk mencelakakannya. Frank yang mulai kebingungan dengan keadaannya sekarang, segera menghubungi istrinya, ditakutkan terjadi sesuatu dengan istrinya. Scene berpindah memperlihatkan seorang pria parubaya. Dia ternyata adalah orang yang sedang memburu Frank dan istrinya. Agar mempermudah alur cerita film kali ini, kita panggil saja bapak ini dengan nama Pak Bewok. Di sini, Pak Bewok tanpa alasan yang jelas menghabisi supir pribadinya sendiri. Malam pun tiba. Saat itu Frank dan istrinya sedang beristirahat. Akan tetapi Pak Bewok datang dengan komplotannya untuk menyandera Frank dan istrinya, dan pertempuran pun tak bisa dihindarkan. Di sini Pak Bewok menanyakan sesuatu kepada Frank. Pak Bewok menuduh Frank yang sudah mengambil barangnya. Frank yang tidak tahu sontak kebingungan dengan hal tersebut. Karena Pak Bewok tidak mendapatkan barang yang dicarinya, dia pun akhirnya membawa istri Frank untuk menjadikannya sandera. Pak Bewok memberikan waktu kepada Frank agar segera mengembalikan barangnya, jika tidak istrinya akan dihabisi. Sampai di sini, kita semua masih belum tahu sebenarnya apa yang sedang dicari Pak Bewok. Kita flashback ke masa lalu Frank. Saat menjadi anggota perwira kepolisian, Frank dan istrinya Leo ternyata adalah rekan satu tim dalam kepolisian. Karena kedekatan dan keakraban Frank dan Leo akhirnya menjalin sebuah hubungan. Dans le bureau en haut des et retranché. Je suis Léonard. Lève les mains et tu t'allonges par terre. Je suis obligé de faire ça. Misi demi misi sudah banyak dilalui oleh Frank dan Leo membuat chemistry mereka menjadi sangat baik. Frank dan Leo bersama rekan satu timnya sedang melakukan pesta minum-minum. Di sanalah awal mula kedekatan Frank dan Leo, membuat mereka akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan lebih erat. Singkat cerita, Frank mendapatkan telepon dari pimpinannya yang memberikan informasi telah terjadi penembakan di sebuah hotel. Frank yang mendengar itu langsung meluncur menuju hotel tersebut bersama rekan satu timnya. Frank dan tim kemudian memasuki hotel itu untuk melakukan pengecekan. Saat Frank tiba di hotel itu, sesuatu terjadi. Nico, l'escalier. Mas,
Karena kejadian itu, rekan satu tim prank harus kehilangan nyawanya. Prank merasa sangat bersalah. Karena kejadian itu, prank juga harus diberhentikan dari kepolisian oleh pimpinannya. Pas entrer dans ce hall. Scene berpindah ke tempat Ibu Menteri. Di sana Kepala Keamanan Negara sedang menjelaskan kasus yang terjadi kepada prank kemarin. Dia menjelaskan bahwa Pak Bewok ternyata adalah seorang mantan Navy SEAL yang datang ke Prancis untuk merundingkan transaksi senjata dengan Australia, dan 2 orang dari keamanan Prancis ditugaskan untuk mengambil beberapa dokumen itu. Akan tetapi semuanya tidak berjalan dengan lancar. Vous savez des choses maintenant. Obligé à masquer l'identité des deux. L'impression que quelque chose était en train d'apprendre une nouvelle situation. Scene memperlihatkan Pak Bewok yang sedang santai. Dia ternyata sedang mencari identitas prank. Sampai di sini kita harusnya sudah mulai paham tentang apa yang sedang dicari Pak Bewok kepada prank. Kembali ke masa sekarang, prank terbangun dan diancam oleh Pak Bewok. Prank diberi waktu 4 jam untuk mengembalikan barangnya. Jika tidak, istrinya akan dihabisi. Prank juga tidak bisa melaporkan hal ini kepada kepolisian karena prank sudah dicap sebagai buronan karena dituduh membunuh supir pribadi Pak Bewok saat di awal film tadi. Prank kembali ke apartemennya untuk mengambil barang yang dicari Pak Bewok. Akan tetapi keberadaan prank malah diketahui oleh pihak kepolisian dan kejar-kejaran pun tak bisa dihindarkan. Singkat cerita, prank mengunjungi rekan satu timnya untuk meminta bantuannya menyelamatkan istrinya Leo yang sedang disandra. Agar mempermudah alur filmnya, kita panggil saja orang ini dengan nama Mas Ben. Prank dan Mas Ben mulai mempersiapkan barang yang diminta Pak Bewok untuk menukarnya dengan istrinya Leo. Prank dan Mas Ben mulai meluncur ke tempat persembunyiannya Pak Bewok. Prank kemudian meminta Mas Ben untuk bersembunyi terlebih dahulu, membiarkan Prank sendiri yang datang ke tempat Pak Bewok. Prank kemudian dibawa menghadap ke tempat persembunyiannya Pak Bewok. Di sana Prank memberikan barang dicarinya. Ternyata selama ini Pak Bewok mencari sebuah lencana. Akan tetapi saat Pak Bewok sudah mendapatkan barangnya, dia meminta kepada anggotanya untuk menghabisi Prank dan istrinya. Saat Prank akan dihabisi, untungnya Mas Ben datang tepat waktu. Prank dan istrinya pun selamat berkat bantuan Mas Ben. Prank kemudian mulai melakukan aksi perlawanan kepada Pak Bewok dan komplotannya. Pertempuran pun tak bisa dihindarkan. Pak Bewok tidak akan membiarkan Prank selamat. Aksi kejar-kejaran pun dilakukan oleh Pak Bewok dengan komplotannya. Sialnya karena kejadian itu tangan Leo harus terluka. Dan saat itu juga kehamilannya mengalami kontraksi. Prank meminta Mas Ben untuk membawa Leo ke rumah sakit. Sedangkan Prank akan mengalihkan perhatian Pak Bewok dan komplotannya. Pertempuran pun dilanjutkan antara Prank dan Pak Bewok. Saat kejar-kejaran berlangsung, kepolisian datang untuk menangkap mereka berdua. Di sini Pak Bewok kabur ke dalam hutan, sedangkan Prank harus kembali dikejar oleh kepolisian. Saat Prank mulai terdesak, Prank kabur menggunakan parasut untuk menuju rumah sakit.
Di sisi lain Mas Ben cukup kesusahan karena masih dikejar oleh komplotannya Pak Bewok. Ditambah lagi kondisi Leo yang sudah mulai parah. Frank kemudian menghubungi Mas Ben untuk menanyakan kondisi Leo. Frank juga meminta Mas Ben agar segera membawa Leo ke rumah sakit untuk menyelamatkan Leo dan bayinya. Polisi militer juga turun tangan untuk menyelesaikan kekacauan ini. Saat Mas Ben tiba di rumah sakit, Pak Bewok datang untuk menembaknya. Akan tetapi Frank muncul tepat waktu. Frank akhirnya berhasil mengalahkan Pak Bewok dan juga menyelamatkan istri dan bayinya. Akan tetapi Frank harus dipenjara karena kekacauan yang telah ia perbuat. Singkat cerita, Frank akhirnya telah bebas dari penjara. Frank kemudian menemui istri dan bayinya, dan film pun berakhir dengan bahagia. Mungkin cukup sampai di sini saja untuk film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan film kali ini, jangan lupa tinggalkan subscribe dan like-nya untuk membantu channel ini agar lebih rajin lagi merangkum alur cerita film.